Salam Pancasila. Kita bertemu lagi di Teropong Politik, meneropong isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari kesunyian pedesaan. Ya, akhir-akhir ini media sosial kita diwarnai dengan cacian terhadap para pemimpin kita, secara khusus terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Joko Widodo ketika menjadi presiden atau ketika mempersiapkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun yang lalu, itu benar-benar disambut dengan antusias, disambut dengan penuh harapan bahwa Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memberikan perubahan dan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Tapi akhir-akhir ini, di akhir jabatannya, Presiden Joko Widodo bukannya disanjung, bukannya dieluk-elukkan, tetapi banyak pihak yang kemudian mencaci dan memaki presiden kita akibat dari apa yang ditonton oleh publik melalui rekaman-rekaman yang ada, bahkan juga mungkin ada yang dilihat secara langsung oleh publik. Nah, 3 hari ini ya kita melihat bahwa dunia sosial kita ramai sekali melakukan cacian terhadap Presiden Joko Widodo. Hal ini dipicu dengan viralnya video ya di hari ulang tahun TNI, di mana di sana mantan presiden dan juga wakil presiden hadir. Dan yang menjadi perhatian publik bahwa di sana juga ada mantan wakil presiden Tri Sutrisno. Ya, pada saat Jokowi menyalami beberapa wakil presiden dan juga ibu negara, istri dari Abdurrahman Wahid, dia melewati ya Tri Sutrisno yang saat itu sudah bersedia untuk menyambut dia dengan berdiri, tetapi presiden tidak menyalaminya. Nah, ini yang membuat publik menjadi marah bahwa presiden dianggap tidak dewasa di dalam berpolitik ataupun melakukan perilaku di hadapan publik terhadap orang-orang yang dianggap lawat politiknya. Nah, menarik untuk melihat kenapa masyarakat kita itu mencaci pemerintah mereka atau mencaci pemimpin mereka yang dianggap tidak sukses atau melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan keinginan publik atau bertentangan dengan etika dan moral bersama. Nah, untuk melihat itu di hadapan saya ada sebuah ringkasan sebuah buku ya. Buku ini ditulis oleh Wartaya Winangun. Ini adalah rangkuman dari tulisan Victor Turner ya tentang masyarakat bebas struktur, liminitas dan komunitas. Nah, di dalam salah satu halaman di dalam buku ini disebutkan tentang masyarakat Nembu ya, masyarakat Nembu terletak di Afrika. Di dalam tradisi mereka ada ritual tentang upacara pelantikan ataupun penurunan dari para pemimpin. Dan menarik bahwa para pemimpin yang akan dilantik di dalam suku ini itu dibuatkan pondok ya. Pondok itu kemudian dibawa di pinggiran desa atau pinggiran kampung. Lalu pondok itu terbuat dari daun. Lalu seorang pemimpin yang akan dilantik itu tinggal di sana bersama dengan istrinya, istri tertuanya. Lalu ditemani oleh seorang hamba atau seorang budak. Dan selama mereka ada di sana, mereka bertelanjang ya, hanya menutupi bagian yang sensitif saja ya. Dan selama mereka ada di sana, mereka tidak boleh melakukan namanya hubungan seksual atau hubungan suami istri.
di sana. Nah, pondok itu disebut dengan pondok kafu atau meninggal. Jadi pondok itu disebut sebagai pondok meninggal dengan filosofi bahwa seorang yang menjadi pemimpin itu harus meninggalkan semua hasratnya, keinginan-keinginan pribadinya, dan dia harus mengabdi untuk orang-orang yang dipimpin. Nah, selain itu, pada saat ritual, maka semua rakyat yang dipimpin oleh seorang yang bernama Kafuana, ya ini adalah pemimpin ritual, itu kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan umpatan-umpatan terhadap pemimpin itu. Nah, ini ada kutipan kata yang saya akan sebutkan di sini, dikatakan, "Diamlah, kamu kotor, egois, bodoh, dan orang jelek. Kamu tidak mencintai teman-temanmu, kamu hanya memarahi mereka. Kekotoran dan pencurianlah yang kamu punyai semua. Namun di sini kami menyebut kamu dan mengatakan bahwa kamu harus berhasil dalam memimpin. Buanglah kekotoran, kesampingkanlah kemarahan, tingkatkanlah pergaulanmu secara dewasa, tingkatkanlah segera. Kami telah memberikan kepemimpinan itu kepadamu. Kamu harus makan bersama dengan teman-temanmu. Kamu harus hidup dengan mereka. Janganlah mempersiapkan obat-obat ilmu sihir yang mungkin mencelakakan teman-temanmu di dalam pondok. Hal ini dilarang. Kami menghendakinya kamulah yang menjadi pemimpin kami. Biarkanlah istrimu mempersiapkan makanan untuk rakyat yang datang di sini dari desa pusat. Jangan bertindak egois. Jangan menggunakan kepemimpinanmu demi dirimu sendiri. Kamu harus tersenyum dengan rakyat. Kamu harus menghindari diri dari ilmu sihir. Bahkan jika sekiranya sudah memberikannya, kamu tidak boleh membunuh rakyat. Kamu harus murah hati kepada rakyat. Tetapi kamu pemimpin, anak yang menyerupai ayahnya. Kamu telah menari demi kepemimpinanmu, sebab pendahulumu telah mati, yaitu karena kamu telah membunuhnya. Tetapi hari ini, kamu lahir sebagai pemimpin yang baru. Kamu harus mengenal rakyat. Jika kamu kotor dan biasa memakan singkong demi dirimu sendiri, atau hidanganmu sendiri, hari ini kamu adalah pemimpin. Kamu harus melepaskan cara-cara egois. Kamu harus menerima setiap orang. Kamu adalah pemimpin. Kamu harus menghentikan berbuat zina dan sikap suka bertengkar. Janganlah mengadili secara sepihak pada kasus yang melibatkan rakyatmu, khususnya di mana anak-anakmu sendiri ikut terlibat. Kamu harus berkata, jika seorang telah tidur dengan istriku dan berbuat salah terhadap saya, hari ini saya harus mengadilinya secara adil. Saya tidak boleh menyimpan kemarahan dalam hati saya. Setelah pemimpin ritual mengungkapkan itu, maka semua rakyat yang pada saat itu hadir itu meludahi, ya, menampar, bahkan mencaci maki atas semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh calon pemimpin ini. Nah, pemimpin yang siap menjadi pemimpin, dia hanya tertunduk saja menurut catatan Turner ini yang dikutip oleh Wartaya. Dia hanya tertunduk saja merenungi nasibnya dan memikirkan apa yang telah dia pikirkan. Nah, di dalam pandangan Turner bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat ini ternyata memiliki manfaat terhadap struktur yang ada dalam masyarakat. Kalau dulunya, ya, kalau pemimpin itu dianggap sebagai seorang yang tinggi dalam masyarakat pada umumnya, tetapi di Nembu ini kemudian masyarakat itu melihat pemimpin sebagai pelayan. Dia adalah seorang hamba. Dan cacian-cacian yang dikeluarkan oleh para rakyat ini terhadap calon pemimpin mereka, di dalam pengamatan Turner dikatakan bahwa semua itu memurnikan tatanan sosial. Ya. Bahkan di situ emosi-emosi rakyat itu terlampiaskan. Dan seorang pemimpin yang tampil sebagai seorang pemimpin, dia benar-benar harus bekerja untuk rakyat. Kalau tidak, maka dia akan dicaci dan dimaki. Ya, itu adalah semacam hukum alam yang diciptakan oleh manusia sendiri untuk membangun tatanan sosial yang menjadi lebih baik. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak melakukan tugas-tugas mereka, maka secara naluri, secara alamiah, ya, rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya itu pasti mencacinya,
ya entah itu dengan terang-terangan atau di dalam kesunyian. Nah, melihat apa yang terjadi di negeri kita, ya saya pikir kita perlu belajar kepada masyarakat tradisional yang ada di Nembu, Afrika, bahwa seorang pemimpin benar-benar harus menjadi pemimpin yang dianggap sudah meninggal, ya. Artinya dia benar-benar tidak berpikir untuk hasrat dirinya. Dan cacian yang ada di dalam masyarakat kalau dalam perspektif psikologis itu menjadi warning, ya, untuk memurnikan struktur sosial atau untuk memurnikan tindakan-tindakan sosial. Dengan adanya hal seperti ini, maka kemudian seorang yang ingin menjadi pemimpin harus berpikir dua kali bahwa seorang pemimpin memang benar-benar siap untuk mendapatkan cacian, mendapatkan makian kalau kemudian dia tidak bekerja sesuai dengan kehendak rakyat. Dan secara sosial itu adalah cara alamiah masyarakat untuk memurnikan dunia sosial mereka, terutama dalam masyarakat tradisional. Ya, saya tidak tahu apakah sebagian rakyat kita itu masih menganut pemikiran-pemikiran tradisional sehingga mereka harus mencaci pemimpinnya yang dianggap telah menyimpang dari mimpi-mimpi mereka, telah menyimpang dari harapan-harapan mereka. Kita berharap pemimpin kita ke depan ya tidak lagi mendapat cacian, mereka tidak dapat dihujat lagi karena mereka berperilaku di depan publik, mereka tidak dendam terhadap orang lain, mereka bekerja untuk rakyat dan bisa memaafkan dan menerima bahwa mereka tidak sepenuhnya atau mereka belum memberikan yang terbaik untuk rakyat atau untuk negara mereka. Jadi kalau dalam perspektif sosiologi, ya cacian itu atau makian yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpinnya itu adalah salah satu cara untuk memurnikan tatanan sosial yang sudah mengalami kekotoran atau sudah tercemar oleh perilaku-perilaku yang tidak bermoral, baik dari para pemimpin maupun rakyat, khususnya para pemimpin yang berjumpa atau yang bersumpah atas nama Tuhan, padahal mereka kemudian melanggar tita-tita mereka. Kalau kita berpikir bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, maka saya pikir wajar juga kalau rakyat menghardik pemimpin mereka, mencaci pemimpin mereka kalau pada akhirnya mereka tidak bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Bahkan bisa saja rakyat bisa menyeret mereka ke pengadilan kalau dianggap hal-hal itu bertentangan dengan kesepakatan bersama, itu bertentangan dengan tujuan dari seorang pemimpin yang diangkat oleh mereka. Tetap teropong politik, meneropong masalah-masalah politik dan isu-isu sosial dari kesunyian pedesaan.